Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pecinta tanaman, kenalin, aku Raihan, salah satu mahasiswa program studi agroteknologi di Universitas Sumatera Utara. Pada video ini, aku akan sharing informasi mengenai cara membuat zat pengatur tumbuh alami untuk pertumbuhan tanaman. Sebelum kita masuk ke video tutorialnya, simak terlebih dahulu ulasan berikut ini. Zat pengatur tumbuh atau yang disingkat dengan ZPT merupakan senyawa organik bukan nutrisi yang aktif dalam konsentrasi rendah serta dapat menimbulkan tanggap secara biokimia, fisiologis, dan morfologis. Zat pengatur tumbuh atau ZPT berperan dalam mengatur percepatan pertumbuhan dari masing-masing jaringan dan mengintegrasikan bagian-bagian tersebut guna menghasilkan bentuk yang dikehendaki. Tidak dapat dihindari, penggunaan bahan kimia dewasa ini lebih dipilih untuk meningkatkan hasil tanaman. Padahal nyatanya, dalam setiap penggunaan bahan kimia akan meninggalkan residu yang dapat berbahaya bagi kesehatan manusia dan berdampak negatif pada lingkungan. Penggunaan zat pengatur tumbuh alami merupakan alternatif yang mudah diperoleh, relatif murah, dan aman digunakan. Ada berbagai jenis bahan tanaman yang dapat digunakan sebagai sumber zat pengatur tumbuh alami yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Sebagai contoh, ekstrak bawang merah sebagai sumber auksin. Auksin itu sendiri berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan akar. Selanjutnya, ada ekstrak tauge sebagai sumber giberelin. Giberelin ini berfungsi untuk merangsang perpanjangan ruas batang, terlibat dalam inisiasi pertumbuhan buah setelah penyerbukan, bahkan juga untuk meningkatkan besaran daun beberapa jenis tumbuhan. Ada juga air kelapa sebagai sumber sitokinin. Sitokinin merupakan zat yang berfungsi untuk merangsang pembelahan sel dalam jaringan dan merangsang pertumbuhan tunas. Oke, sobat pecinta tanaman, langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Let's check it out. Untuk membuat ZPT alami, kita membutuhkan bawang merah 100 gram, tauge 100 gram, air kelapa 300 ml, dan air secukupnya. Langkah selanjutnya, campurkan seluruh bahan, kemudian haluskan dengan blender sampai benar-benar halus. Selanjutnya, pindahkan bahan-bahan yang telah dicampur dan dihaluskan menggunakan blender ke dalam sebuah wadah. Di sini kita akan menggunakan botol bekas sebagai wadahnya. Bahan telah siap digunakan sebagai zat pengatur tumbuh alami. Untuk pengaplikasiannya sendiri, di sini saya memilih untuk diaplikasikan kepada tanaman jagung. Mari kita lihat apakah ZPT alami ini berpengaruh dengan baik terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Let's go! Kita mulai dengan perendaman benih jagung dengan waktu kurang lebih 12 jam menggunakan ZPT alami. Setelah kurang lebih 12 jam perendaman benih, angkat benih dan tiriskan. Selanjutnya, mari kita lakukan penanaman. Kita bisa lihat dengan seksama, tanaman jagung yang direndam menggunakan ZPT alami mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak direndam menggunakan ZPT alami. Untuk pengaplikasian ZPT alami ini diperlukan tambahan air. Dengan perbandingan 100 ml ZPT ditambahkan dengan 1 liter air.
Kemudian diaduk agar tercampur dengan rata. Kita mulai aplikasikan JPT alami ini ketika jagung berumur 1 minggu dengan takaran kurang lebih 100 ml JPT yang telah dicampurkan dengan air. JPT alami ini diaplikasikan kepada tanaman dengan jangka waktu 1 minggu sekali. Oke sobat pecinta tanaman, inilah dia hasil tanaman yang telah kita aplikasikan menggunakan JPT alami. Dan ini yang tidak kita aplikasikan menggunakan JPT alami. Ya, kita bisa lihat perbandingan di sini antara kedua tanaman ini. Ketika kita aplikasikan dengan JPT alami, dia akan memiliki daun yang panjang-panjang dan juga lebar. Baiklah sobat, selamat mencoba dan salam petani milenial.